dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya kita katakan, amin. Oke, silakan duduk. Cek. Tes. Ya, cek. Shalom. Apa kabar? Luar biasa baik? Sebelumnya terima kasih buat tim apa sekarang disebutnya PPW ya, atau tim PW. Ya, tim PW ya, untuk membajak kita semua untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Ya. Dan sebelumnya saya mau berterima kasih kepada tadi yang opening speech ya. Siapa nih namanya? Bernie. Oh iya, gondong soalnya kayak Tuhan Yesus. Gitu ya. Bernie. Sama WL-nya siapa tadi namanya? Vivi. Livi. Ivi. Oh Ivi. Kita belum pernah ketemu ya sebelumnya ya? Ya. Maksudnya begini teman-teman. Apa yang Kohandi mau sampaikan, nggak klop banget dengan apa yang kalian udah ucapkan tadi. Ya. Dan mungkin kita masih satu spirit ya, walaupun Kohandi di Taman Ratu, tapi kita punya spirit yang sama. Ya, saya nggak tahu panggilnya Kak Eden apa Ko Eden ini. Ya. Eden ini ngubungin saya hari Senin, terus kemudian saya baru kasih jawaban temanya aja itu mungkin hari Rabu atau Kamis ya, Rabu. Saya kasih judul, tema hari ini adalah Be Strong to Serve. Ya, menjadi kuat untuk bisa melayani. Gitu. Ya. Coba Victor bisa tolong bantu ayat yang tadi disampaikan oleh siapa? Bernie ya. Mazmur 145. Ya. Be strong to serve. Ya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dikatakan dengan jelas Tuhan dekat teman-teman kepada orang yang berseru kepadanya. Gimana kita bisa dekat kalau kita berseru kepada Tuhan? Dan gimana bisa berseru terus? Tentu dengan kesetiaan, seperti kata Bernie ya. Betul ya, takut saya salah maksud. Bernie dan Ivi. Ya. Nah, teman-teman pernah nggak ngebayangin begini? Ngomongin soal misi atau ngomongin soal pelayanan, ya seperti tadi Bernie bilang begini kan, kadang melayani itu kadang butuh effort, butuh komitmen yang kuat, butuh kesetiaan, betul nggak? Karena kenapa? Kita menyadari kita ini terbatas. Dan seringkali kita itu angin-anginan. Dalam arti kata gini, hari ini oke, besok juga melempem. Betul gak? Hari ini mampu, besok males. Pernah ngalamin begitu? Saya pun pernah, sama. Cuman pertanyaan begini, mau gak kita setiap kita itu punya kekuatan terus, punya kesetiaan terus, entah itu dalam melayani, apapun itu. Nah seringkali saya menemukan anak muda lemah ataupun misalnya dianggap mundur dari pelayanan. Seringkali apa? Karena ngelihat diri sendiri. Saya ini habis jatuh dalam dosa. Saya nggak pantas. Saya lagi ribut sama gebetan saya. Aduh, saya habis ngelakuin yang bodoh. Saya habis melakukan yang salah. Akhirnya mundur pelan-pelan. Dan kita seakan-akan kok nggak kuat ya, nggak mampu ya. Padahal tadi Ivi isi lagu kan gini, Yesus itu kekuatan kita. Pertanyaannya, di manakah Yesusnya? Kalau kita bilang itu Yesus kekuatan kita. Tapi seringkali apa? Kita lemah. Ngomongin soal misalnya kekudusan. Kekudusan, kita mesti jaga hidup kita kudus. Ya, jauhi pejapulan, jauhi pezinahan, jauhi semuanya. Tapi seringkali kita ngeliat anak muda juga banyak terpleset, jatuh di situ. Dan gak mampu untuk bangkit. Tetapi kekudusan juga bukan bicara tentang masalah pezinahan dan pencabulan, bukan. Bagaimana hidup kita dipakai untuk melakukan perintah Tuhan, itu juga ngomong kekudusan loh teman-teman. Misalnya Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni, pertanyaannya, apakah kita masih, yang salah dia, bukan saya. Di saat Tuhan suruh memberi dong, melayani dong. Males Tuhan. Enakan begini mager, enakan main HP, enakan nonton drakor.
Ngurusin mereka, aduh capek. Pertanyaannya, di mana letak kekuatan yang katanya Yesus adalah kekuatan kita? Di mana? Nah, hari ini Ko Handri mau bagiin gimana supaya kita bisa tetap kuat, teman-teman. Kenapa? Karena seringkali kita nggak menyadarinya bahwa kekuatan kita seringkali disalahgunakan oleh diri kita sendiri atau mungkin dicuri oleh musuh kita yang membuat kita jadi lemah. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal saya kenalan dulu nih. Nama saya Ko Handri, saya udah menikah, 1 istri 3 anak. Saya bekerja di Sungai Yordan juga, tapi yang di Taman Ratu Indah. Ya, saya udah melepaskan pelayanan anak muda dari tahun 2017. Jadi sekarang kebanyakan di umum, begitu. Ya, karena saya udah dari 2006, 2007 pelayanan dari anak muda. Enggak sih, sebenarnya dari tahun 99 udah ikut. Tapi di Taman Ratu tuh mulai 2006, 2007. Nah, setelah itu saya stop karena udah pikir saya udah ketuaan juga. Begitu ya, pengenalan singkat. Nah, sekarang pertanyaan gini teman-teman, kita mulai masuk ke dalam gini. Mau nggak kita punya kekuatan itu untuk bisa tetap melayani Tuhan? Bahkan bukan hanya untuk melayani Tuhan, untuk hidup kita tuh bisa jadi berkat. Untuk menjadi contoh, kita bisa melayani, bisa bermisi. Kenapa? Seringkali kita nggak mau melayani, maka kita gini lihat diri kita, kita nggak mampu, nggak kuat. Ya, kita nggak kuat. Kayaknya layak kok, saya nggak pantas. Nah, kita harus sadar bahwa Yesus itu kekuatan kita. Di dalam Yesaya 40, coba Victor tolong bisa bantu. Ayat 29 sampai 31 dikatakan begini. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Ya. Dia, yaitu Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah katanya. Dan menambah semangat kepada tiada yang berdaya. Waktu kita lelah, kata firman Tuhan, dia mau memberikan kekuatan. Di saat kita nggak berdaya nih teman-teman, aduh Tuhan saya nggak sanggup deh, saya pasti jatuh lagi, saya pasti ngelakuin lagi. Tuhan bilang apa? Dia akan menambahkan semangat. Lanjut ayat 30, orang-orang muda, nah ini orang-orang muda. Buat kita semua, termasuk saya, menjadi lelah katanya. Dan lesu, kita sayangkali begitu, mau ngadapin pelayanan, ngadapin pekerjaan, ngadapin studi kita, lelah, capek, lesu. Dan teruna-teruna, remaja-remaja jatuh, tersandung semuanya. Ayat 31. Tetapi, perhatikan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama apa? Raja wali yang terbang, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, bayangin. Lari enggak lesu katanya. Dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Mereka melakukan semua aktivitasnya, melayani, pekerjaannya, studinya. Enggak pernah ada capeknya. Dan selalu bersemangat. Mau enggak punya kekuatan seperti ini? Pasti kita mau. Apalagi ngadepin hal-hal yang di depan kita. Orang tua kita mungkin ngejengkelin. Teman-teman kita mungkin menyebalkan, pasangan hidup kita mungkin yang bikin enek, ya, atau teman sepelayanan yang bikin capek hati. Itu kita hadapin teman-teman. Tetapi mau nggak kita punya kekuatan baru? Itu pertanyaan penting. Kenapa? Kalau enggak kita akan terus terperosok dan akan lenyap. Dan kita akan mundur dari pelayanan bahkan dari Tuhan. Nah sekarang saya mau bagikan sesuatu teman-teman, bagaimana kita punya kekuatan itu. Full. Kenapa? Karena hidup kita ibarat seperti sebuah HP. Nih, kalau saya ilustrasikan teman-teman. HP ini bisa optimal dan maksimal kalau baterainya terisi dengan penuh, betul nggak? Siapa yang pernah ngalamin mau kehabisan baterai, terus ada peringatan, tinggal 20% lagi? Pernah? Saya nggak tahu deh kalau yang pakai iPhone ya, kalau ini pakainya Android. Tapi sekarang phone saya ada peringatan, baterai tinggal 20%, mau pakai yang save apa nggak gitu katanya, save baterai katanya begitu. Nah kalau udah pakai save baterai, layarnya agak redup. Terus aplikasi lain kayaknya agak lemot. Seperti itu. Ya. Nah hidup kita kadang seperti handphone ini. Kalau baterainya kita lagi penuh nih, ya, energi kita lagi penuh, waduh kita itu kuat banget kayaknya. Mau masalah kayak apapun, nggak pusing.
Ya, nggak tahu nih teman-teman di sini lagi pada main kripto nggak nih? Udah tahu belum Bitcoin harganya udah 1 miliar sekarang? Ya, dia ngangguk kayaknya main nih, bagus. Itu masa depan, perlu kita diskusi. Ya, coba bayangin nih sekarang. Tahun lalu Bitcoin, kita belajar sesuatu yang up to date ya. Nilainya itu cuman mungkin 30 ribuan dolar. Tapi sekarang udah menyentuh 68-70 ribu, bayangkan. 2 kali lipat alias 100% naiknya. Kalau kalian punya satu koin aja nih, satu koin Bitcoin, ya, ibaratnya langsung mendadak kaya, langsung punya uang 1 miliar di usia sangat muda. Mau orang tua ngoceh, tenang, punya duit 1 M. Mau gebetan lagi ngaco, tenang, duit 1 M. Mau bos diomelin, tenang, gue orang kaya, miliarder sekarang. Gak pusing, betul gak? Kenapa? Kata kita lihat, gue gak pusing, pokoknya gue lihat, gue sekarang lagi booming koin gue. Gak peduli, gak pusing. Ibarat kayak punya kekuatan. Tapi ini sementara teman-teman. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan berikan kekuatannya itu full dan everlasting. Kalau Bitcoin kadang ini naik nih, mungkin ntar lagi turun lagi. Belum dimarahin orang tua. Kita udah ngoceh-ngoceh sendiri. Betul nggak? Kalau kita lagi rugi, kita lagi emosi lagi gak enak, betul nggak? Kucing diam aja kita tendang. Kenapa? Kita yang kesel. Kita lagi ibarat HP, lagi lowbat. Lowbat nih. Nah, HP aja juga kita kan perlu tahu teman-teman. Jangan sembarang install aplikasi, betul nggak? Apalagi sekarang banyak penipuan. Lewat WhatsApp kah atau aplikasi kah yang bisa mencuri data kita. Termasuk mencuri baterai kita nih tanpa sepengetahuan. Iklan main muncul aja. Pendadak kok HP bocor. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Dan kita bingung, nih HP kayaknya udah mulai rusak nih. Dan kita mesti periksa kan, banyak aplikasi yang nggak perlu nih, kita perlu buang-buangin nih. Gitu. Bahkan saya pernah nemuin HP yang jadi seperti power bank. Bang lihat gak? HP Cina yang tebalnya 2 cm. Bisa jadi power bank, bayangin. Dia bisa ngisi HP yang lain. Nah, hidup kita di dalam Tuhan pun begitu. Kalau kita nggak jaga kekuatan Tuhan, atau katanya saya ganti ya, dengan kata energi. Kalian aneh nggak kalau dengar kata energi? Kekuatan kan bahasa Inggrisnya apa? Power, betul nggak? Bisa diterjemahkan energi, betul nggak? Kalau baterai ini energinya full, maka optimal. Sama kita, kalau kerohanian kita nih energinya full teman-teman, kita optimal. Mau orang ngejahatin kita tetap tersenyum. Orang mau ngapain, kita tetap semangat. Orang lesu, kita tambah semangat, bahkan kita bisa kasih semangat, ayo bangkit. Tapi kalau kita lagi lowbat kayak HP, nggak diapa-apain, baru juga nyenggol, langsung senggol bacok loh gitu. Kadang kita begitu tuh. Kenapa? Kita lagi kering ibaratnya. Kita lagi lowbat, energi kita berkurang. Nah, sekarang mau nggak kita nih sama-sama anak muda punya kekuatan itu? Bukan seperti kita punya koin, lagi booming sih, waduh happy. Ya, mau diapain juga tenang, udah jadi orang kaya gitu. Tapi kalau misalnya itu kan sementara, beda dengan Tuhan. Nah, hari ini Kohani mau bagiin satu rahasia teman-teman. Supaya setiap kita punya kekuatan itu. Yuk kita buka di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-1. Ya. Yohanes ke-10 ayat yang ke-1. Ini judulnya kalau teman-teman buka di Alkitab, kalau yang di sini nggak ada judulnya. Judulnya adalah Gembala yang Baik. Ya, tentu kita tahu mengacunya kepada siapa? Yesus. Mari kita baca nih. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu. Jadi tahu ya, bukan lewat pintu nih, loncat. Tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat kedua. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ya, lewat jelas di pintu, bukan jendela, bukan lompat. Ya, ia adalah gembala domba. Di sini Yesus udah ngasih tahu belum? Siapa pintu, siapa gembala? Belum ya? Belum. Lanjut ayat 3. Untuk dia, katanya, penjaga membuka pintu
Dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi gembala ini, ya, seorang penjaga gembala membukakan pintu untuk domba-dombanya. Dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya. Ya. Dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua domba telah dibawanya keluar, katanya, udah dibawain keluar, gembala itu berjalan di depan mereka. Dan domba itu mengikuti dia. Kenapa? Karena mereka mengenal suaranya. Sampai sini Tuhan Yesus sudah kasih tahu siapa dombanya, siapa gembalanya, siapa yang lain-lainnya. Ayat yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, yaitu tidak diikuti oleh domba. Malah mereka lari daripadanya. Dombanya lari kalau ada orang asing. Kenapa? Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat selanjutnya 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Kita pun juga sama nih, kalau baca ayat 1 sampai ayat yang kelima kita nggak ngerti. Maksudnya apa sih? Siapa gembala? Siapa orang asing? Siapa domba? Maksudnya apa? Ayat yang ketujuh, Yesus jelasin. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi di sini Yesus sudah kasih tahu, pintu dari kandang itu Tuhan Yesus. Lanjut, ayat 8. Semua orang yang datang sebelum aku, maksudnya orang yang ngelompat, nggak lewatin pintu, adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 9. Akulah pintu. 2 kali Yesus ngomong. Dia pintu. Bukan gembala loh, pintu. Barang siapa masuk melalui aku, kata Yesus, yang adalah pintu, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi kalau keluar ketemu apa? Padang rumput. Kalau masuk ke dalam, kandang. Oke? Ayat 10 yang terakhir. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kapan judul perikopnya terbilang bahwa gembala yang baik itu mengacu kepada Yesus? Nanti ayat 11. Tapi saya nggak ngebahas ayat 11. Saya yang membahas ayat 1 sampai yang ke-10, teman-teman. Di sini Yesus pertama kali ngomong gini, akulah pintu. Jadi kalau kita ngebayangin nih teman-teman, ini sebuah kandang, di sini ada pintu masuknya. Yesus bilang gini, akulah pintunya. Domba-domba di dalam, kalau dibawa keluar oleh gembala, dia ketemu padang rumput. Pertanyaannya gini, domba dibawa ke padang rumput buat ngapain? Makan, betul kan? Pasti makan. Untuk apa makan? Untuk hidup, betul. Makanya Yesus bilang gitu. Ayat yang ke-10 tadi. Aku datang untuk memberi hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Jadi domba dibawa untuk dapat makan, untuk hidup. Hidup dalam kelimpahan. Nah, teman-teman. Dalam hal ini saya mau kasih tahu begini. Untuk dapat makanan, ya, semua namanya makhluk yang disebut makhluk hidup, bahkan benda mati yang disebut hidup aja, itu butuh makanan dalam tanda kutip. Contoh, yang dibilang hidup kayak HP. HP-nya hidup gak nih? Lampunya hidup gak ya? AC-nya nyala gak? Hidup gak? Butuh makan gak dia? Butuh. Listrik, betul gak? Butuh energi. Kalau gak ada listrik, kita bilang AC-nya mati. Betul? TV-nya gak nyala, TV-nya gak hidup, mati. Berarti apa? Gak ada listriknya. Itu yang benda mati dibilang hidup aja butuh energi, butuh listrik. Dan makhluk yang hidup juga sama. Mereka juga butuh energi. Nah, teman-teman, namanya tumbuhan, makhluk hidup, dia butuh makanan dari mana? Dari materi, dari tanah, dari matahari, mereka butuh makanan. Ya, kenapa? Kalau enggak, kalau mereka di tempat yang gelap, mereka akan mati. Apalagi enggak di dalam tanah, dibiarkan, mati. Hewan bagaimana? Hewan juga sama. Hewan
butuh makan. Makan dari bisa tumbuhan atau bisa hewan-hewan lain. Dia butuh makan. Ya. Setan, malaikat deh. Ya. Malaikat butuh makan nggak? Butuh energi. Dia dapatnya dari mana? Dari Tuhan. Karena kalau kita lihat nih teman-teman, tumbuhan dan hewan itu makhluk jasmani. Mereka nggak ada roh. Tapi malaikat itu makhluk roh. Dia juga butuh energi. Energi dari Tuhan. Dapat kekuatan dari Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita sebagai manusia? Pertanyaannya. Yang perlu kita ketahui teman-teman, manusia itu makhluk roh dan makhluk jasmani. Jasmani dan rohani. Dan kita butuh itu. Ya, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh asupan vitamin, kita butuh. Kalau enggak kita akan jatuh sakit, kelaparan. Tapi kita juga butuh masukan asumsi rohani. Kita butuh, karena itu buat energi kita, untuk kekuatan rohani kita. Ya, makanya kalau kita baca Alkitab, kita tahu Paulus sekali gini, jangan sampai rohmu lemah, biarlah rohmu menyala-nyala. Kenapa? Itu butuh asupan energi. Kalau enggak teman-teman, kita akan juga lemah. Ya. Nah, kalau kita kurang makan, butuh makan, ciri-cirinya apa? Ada yang tahu enggak? Lapar, betul. Biasanya apa lagi? Ayo, lemes. Apa lagi? Marah-marah. Asam lambung. Betul itu. Kalau kita lapar nih, butuh energi jasmani, ada tandanya. Pertanyaannya, kalian tahu nggak? Kalau sampai lapar secara rohani, tandanya apa? Ayo. Tahu? Apa tandanya kalau kita lapar secara rohani? Hah? Sedih terus. Oke, apa lagi? Galau. Kosong. Ini rahmat bukan sih? Iya, apa mat? Kalau tandanya kita lagi lapar rohani. Nggak sabaran. Males ibadah. Sama nggak seperti yang saya katakan tadi di awal? Kalau Andi bilang. Seringkali kita nggak punya kekuatan kan? Kita lemah nih. Udah malas ibadah, galau, sedih mulu. Ya. Hah? Muka jelek. Bisa jadi. Hah? Hidup juga jadi kelihatan kacau padahal nggak ada apa-apa. Nah, kita seringkali cuma nyadar kita butuh makanan jasmani loh teman-teman. Tapi kita lupa bahwa kita ini makhluk roh. Kita butuh makanan rohani. Ya. Kita butuh. Kalau enggak teman-teman, waduh, kita akan jadi lemah. Nggak akan semangat untuk melayani Tuhan. Nggak punya kekuatan. Ya. Ngadapin orang lain aja males. Nggak punya kekuatan. Nah karena itu kita perlu sadar. Waktu Yesus bilang bahwa dia membawa domba untuk mendapatkan makan, teman-teman. Ya, dia itu sedang kasih makan supaya dombanya kuat, punya kekuatan. Dan Yesus bukan ngomongin secara jasmani sebenarnya, juga secara rohani. Kita ini dombanya Tuhan. Kalau ada gembala dalam hal ini pemimpin di Istri Eden kah siapa yang bawa kita nih untuk semangat yuk ke gereja, datang ke komsel, beribadah. Tujuannya kasih makan secara rohani supaya kita punya kekuatan bisa hidup. Tapi kalau kita nggak makan secara rohani, lemah kita. Nah ini yang kita perlu sadari teman-teman. Ya. Tuhan tuh mau banget memberikan kita kekuatannya, mau. Cuman masalahnya seringkali kita nggak datang kepada Tuhan. Yang tadi ayat dari Benny, Mazmur 145, Tuhan dekat kepada kita. Dan dia mau memberikan kekuatannya kepada kita. Tapi kita mau nggak datang kepada dia? Itu. Nah, masalah yang terjadi teman-teman, yang perlu kita ketahui, yang tadi Kohandri bilang, malaikat itu butuh energi juga dari Tuhan. Butuh kekuatan dari Tuhan. Dia butuh asupan makanan dari Tuhan. Ya. Tapi kalian tahu nggak sadar, musuh kita yang namanya setan alias iblis, setelah dia diusir Tuhan, dibuang ke bumi ini, dia nggak dapat lagi koneksi, dapat makanan lagi dari Tuhan. Nggak dapat. Dan dia carinya dari mana? Dari makhluk yang punya energi. Tentunya dari energi rohani.
Yaitu siapa? Manusia. Jadi dia akan mencuri, seperti yang Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia yang dicuri apanya sih? Yang dicuri asupan makanan kita, teman-teman. Dia curi itu makanan kita. Dan kalian sadar nggak? Siapa yang paling disukai oleh setan? Itu orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia baterainya full. Dan itu sasaran empuk untuk dicuri. Coba teman-teman bayangin deh, kalau ada copet, nih ada copet ya. Tadi Kopaja, Kopaja udah nggak ada ya sekarang ya. Itu zaman saya sih Kopaja. Teman, anggaplah di Transjakarta nih, ada copet. Dia ngelihat, waduh, orang kaya nih, setelannya bagus, pakai jas, tas, HP-nya iPhone lagi. Dideketin, dapat gede nggak sasarannya? Pasti gede. Coba kalau copet nggak ada gini, ya udah gembel, ke sendal jepit, dideketin. Dapat apa dia? Nggak dapat apa-apa. Cuman dapat goceng katanya. Sini mungkin lebih. Ya, iblis juga begitu. Yang dia sesari nih, wah mana yang rajin pelayanan ya? Mana yang rajin doanya? Wah ini energinya full nih. Ini yang perlu dideketin. Saya perlu sedot energinya. Saya perlu sedot. Pernah nggak ngalamin? Saya udah puji Tuhan, saya udah pelayanan, saya udah menabur, saya udah taat. Tapi kok kayaknya kering? Nah, jangan-jangan kalian nggak tahu, kalian sedang dicuri energinya. Kekuatan yang kamu dapat dari Tuhan, tanpa kau sadar seperti HP, bocor, halus. Tanpa sadar dicuri oleh iblis. Nah ini banyak orang Kristen gak tahu, termasuk anak muda juga gak tahu. Dipikir ini masalah kehidupan, masalah hormon. Oke itu memang ada, tapi kecil. Tapi yang mau saya kasih tahu teman-teman, seringkali iblis curi itu. Kalau kita nggak tahu, kita bisa dibodohi. Itu dia masalahnya. Tuhan mau nggak kasih kekuatan? Mau, ayatnya kasihkan dia akan memberi kekuatan baru. Dengan kita datang aja, dia kasih kekuatan. Cuman pertanyaannya gini, sanggup nggak kita jaga baik-baik? Jangan-jangan tanpa disadari seperti HP, ada aplikasi yang nggak perlu. Ada hal-hal yang nggak perlu di hidup kita yang membuat energi kita bocor. Dan membuat kita akhirnya lemah, mundur, dan meninggalkan semuanya. Nah, ini yang perlu kita sadari. Setan paling suka berada di gereja. Cari orang yang paling banyak energinya. Kenapa? Dia dapat asupan makanan dari situ. Nah, ada 4 hal teman-teman yang harus kita waspadai. Supaya kita tetap kuat untuk melakukan apapun yang Tuhan suruh dalam kehidupan ini. Apa aja itu? Ya, hal yang pertama yang kita perlu waspadai nih teman-teman. Kalau dicatat di sini, setidaknya ada 4 hal yang kita perlu waspada. Yang pertama adalah iblis suka mencuri kita dengan apa? Dengan yang pertama dia memberikan kebohongan kepada kita. Kalau kita percaya dengan kebohongan iblis nih, kamu gak layak, kamu gak pantas, kamu bukan anak Tuhan, dan kita percaya dengan omongan dia, maka dengan sendirinya dia menyedot kekuatan yang dari Tuhan dalam hidup kita. Kita akan lama-lama jadi kering. Iya ya, saya gak mungkin layak ya, saya gak pantas ya, apa Tuhan mengasihi saya ya? Hati-hati teman-teman. Kebohongan-kebohongan iblis itu bisa menarik energi kamu yang Tuhan dapatkan dari Tuhan. Dan catatan yang penting nih, jangan pernah kita jadi alatnya iblis. Karena banyak anak Tuhan kayak begini nih. Tuh kan, udah gue bilang apa, jatuh lagi dalam dosa lu. Mampusnya sekalian, kita jadi setan tuh. Kita bukan nguatin dia, malah kita ngejatuhin teman kita. Ngejatuhin orang lain. Kita jadi alatnya iblis untuk membuat dia makin kering. Makanya Alkitab bilang jangan pernah menghakimi. Kita harus mendukung, menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain. Apa? Karena iblis kerjanya selalu ngebohongin kita.
Dengan kebohongan-kebohongan. Ya. Betul, mungkin kita jatuh terpleset, tapi ingat karya salib Yesus. Dia begitu mencintai kita. Ingat akan kasihnya, tadi lagunya. Ingat. Ya. Memang kita akan jatuh dalam dosa. Mungkin kita akan terpleset, tapi seperti firman Tuhan katakan, bangkit kembali. Jangan patah semangat, ayo. Itu firman Tuhan. Tapi kalau kita percaya dengan kebohongan, kita disedot energi kita. Sedot. Dan orang yang udah tersedot energinya, nggak sabaran. Nggak ada kasih. Nggak bisa mengampuni. Jadi ibarat apa? Hidup kita tuh nggak ada buah roh, teman-teman. Jadi hari ini kalian mesti sadar, yang dicuri iblis bukan buah roh, bukan. Buah roh bisa ada seperti tumbuhan nih. Tumbuhan bisa keluar buah. Kenapa? Karena tumbuhan itu dapat energi. Baik dari tanah, air, maupun dari matahari. Baru dia menghasilkan buah. Kalau nggak ada energinya, ngapain pusing dicuri buahnya? Nggak bakal berbuah. Kita juga sama. Yang disedot sama iblis kita itu energi kita. Kekuatan yang dari Tuhan itu disedot. Dan kita nggak mungkin bisa mengampuni. Nggak mungkin kita memaafkan. Memberi apa lagi? Aduh. Karena kita sedang kering. Kita nggak punya kekuatan. Dan itu apa? Lewat kebohongan-kebohongan yang iblis lancarkan kepada kita, yang tembakan kepada kita seperti panah api. Ya. Percaya dengan kebohongan ini membuat kita akan mati secara rohani. Karena itu penting kita untuk tahu siapa kita di dalam Tuhan. Identitas kita itu siapa, teman-teman? Ya. Kita harus jaga. Identitas itu enggak mengubah status kita. Enggak. Teman-teman, kita tahu nih, kita ngomong yang ini aja deh yang lagi terjadi saat ini. Contoh anak presiden. Dia mau makan di warteg di sebelah pembuangan sampah. Apakah identitasnya berubah? Enggak, dia tetap anak presiden, betul enggak? Tetap enggak berubah. Kalau dia makan di hotel, mewah, bintang 5, apakah dia lebih tinggi lagi jadi? Enggak, tetap sama. Sama, itu identitas kita di dalam Tuhan. Walaupun kita mungkin kepleset jatuh nih teman-teman. Bangkit, ingat identitas kita anak Tuhan. Jangan percaya kebohongan iblis, dia gak pantas kamu, gak layak kamu. Jangan, energimu akan disedot. Dan kau gak akan bisa berbuah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah iblis akan mencurinya lewat apa? Saat kita menyembah yang namanya berhala. Menyembah berhala bukan masalah patung nih teman, bukan. Zaman sekarang iblis lebih pintar. Ya, bukan masalah, oh ini ada patung, mesti disembayangin. Bukan itu lagi. Itu orang dunia yang lagi dibohongin. Orang dunia juga disedot energinya nih. Ya, yuk ke Gunung Kawi, wah semangat cari. Dia dapat energi gak? Mungkin dia dapat energi dari Tuhan, tapi disedot lagi sama iblis langsung. Cuman ngerasain sesaat. Sesaat. Ya, kenapa? Saya percaya Tuhan kita itu Maha Pengasih dan Pengampun. Semua orang yang dianggap cari Tuhan dalam bentuknya Tuhan bagaimanapun dalam pikiran dia, Tuhan pasti kasih kekuatan kepada dia. Kasih. Ibarat apa? Seperti matahari teman-teman. Dia kasih kepada semua orang, baik yang percaya maupun yang gak percaya. Itu Tuhan kita. Ya. Tapi kalau kita sampai salah tempat, dia angry lagi sama iblis. Cuma kita numpang lewat. Ibaratnya nih kita cuma jadi power bank-nya iblis. Nah sekarang nih yang teman-teman mesti tahu, berhala zaman sekarang ini bukannya kayak begitu lagi. Berhala kita apa nih? Bisa jadi hobi. Kesukaan kita. Kekayaan kita, waduh punya kripto nih. Punya bitcoin 1, wah 1 miliarder nih, 1 miliar. Terus kita udah gak peduli dengan orang lain, kita udah jadi berhala. Apapun yang lebih daripada Tuhan, itulah berhala. Termasuk apa? Ambisimu. Cita-citamu, ya, keinginanmu,
yang kau lakukan dengan segala sesuatu, dengan menghalalkan segala cara, tanpa berdiskusi dengan Tuhan, itulah berhala. Itulah berhala. Dan jadi kita mesti hati-hati nih, kalau sampai kita percayakan kebohongan itu, dan kita menyembah berhala, menyembah diri kita sendiri, keangkuhan hidup kita, keinginan mata kita yang selalu dipenuhi, keinginan daging kita selalu dipuaskan, itu kita tersedot, dicuri oleh iblis, dan kita jadi power banknya iblis. Hati-hati teman-teman. Waktu itu begitu apa? Kita pasti nggak akan pernah mengasihi. Coba pernah lihat nggak orang yang berambisius? Apakah dia peduli orang lain? Nggak peduli dia. Sikut kanan, sikut kiri, injak kanan, injak kiri. Yang penting gua naik. Itu orang yang ambisius. Dan apakah dia kelihatannya kuat? Kelihatannya kuat, tapi dalamnya lemah. Nggak akan ada penuh kasih. Nggak akan pernah mau memberi, nggak akan. Itu bukan kekuatan. Ya. Hati-hati pakai yang kedua. Ya. Yang ketiga apa? Bagaimana iblis akan mencurinya nih? Ya. Dia akan mencuri di saat kita berharap kepada yang bukan Tuhan. Berharap kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Oh iya, thank you. Wah, udah 2 gelas nih, kayaknya mesti tambah lagi jam khotbahnya nih. 2 gelas Eden. Gimana nih Daniel, 2 gelas. Pulangnya jam 10 nih. Jangan. Nah, berharap kepada seseorang atau sesuatu teman-teman. Ini juga menyedot energi kita. Kita boleh punya pasangan, kita boleh punya orang tua, kita boleh punya pemimpin. Yang mungkin kita bisa harapkan. Tapi bukan dia yang utama. Mesti Tuhan. Kenapa? Kalau enggak, kita berharap sama manusia nih, bakal kecewa, percaya deh. Kenapa sih kita banyak kecewa sama orang? Karena terlalu banyak berharap, betul. Kok dia nggak melayani lagi sih? Kok nggak datang lagi? Kita berharap dia rajin. Terus nggak terjadi, kecewa kita. Sama pasangan juga sama. Kok dia begitu sih? Udah nggak sayang lagi ya? Kita berharap tuh dia, oh begini, oh begitu. Kita ngomong kagak, kita cuma berandai-andai, terus dia nggak ngelakuin, kita kesel sendiri. Nah itu kita namanya berharap kepada manusia. Dan itu menguras energi kita loh. Secara tidak langsung, tanpa kita sadar, kita tersedot energi kita. Dan akhirnya apa? Kita kecewa. Ya. Nah hati-hati, iblis suka kali main di sini nih. Kenapa? Kita berharap, waduh kita udah pelayanan lama loh. Kita udah sama-sama bersama loh di sini loh. Kok tiba-tiba nih, ya udah kerja nggak pernah nongol lagi. Udah kawin, udah nikah nggak nongol lagi. Terus kita kecewa, aduh kecewa nih. Jangan. Manusia silih berganti pasti akan datang dan pergi. Itulah kehidupan. Ya. Kalau hari ini kita bisa berjumpa dan ketemu dan bisa melayani bersama, ini momen musim yang Tuhan izinkan. Tapi ada saatnya mungkin kita bisa berpisah loh teman-teman. Kalian punya dapat panggilan lain, kalian punya mimpi yang lain yang Tuhan tunjukkan. Bisa, tapi jangan membuat itu jadi harapan, jangan. Kita akan jadi kering, gak punya energi, gak punya kekuatan dari Tuhan. Dan yang keempat adalah iblis akan mencuri kita dengan apa? Dengan kalau kita memberontak dari yang namanya otoritas. Dia pasti curi itu. Ya. Kalau kita nggak taat dengan orang tua, pemimpin, ya, suami, atasan di dalam tempat pekerjaan, itu akan menguras energi kita dan dicuri oleh iblis. Ya. Makanya firman Tuhan jelas katakan, hormati orang tuamu. Dan orang tua itu bukan hanya ngomongin orang tua secara jasmani. Pemimpin kita di tempat pekerjaan, pemimpin kita di gereja, dimanapun, orang yang lebih tua yang kita hormatin. Kalau kita nggak menghormati dia, kita sedang dicuri energinya. Dan kita lama-lama kering sendiri, nggak punya kekuatan, Nah hari ini saya mau benar-benar kalian sadar teman-teman, benar. Sadarilah Tuhan mau banget memberikan kekuatan yang baru setiap hari. Tapi mau nggak kita jaga maintain itu? Nah pertanyaan besarnya sekarang gini, bagaimana kok caranya supaya kita bisa punya kekuatan yang full terus, seperti HP ini tercas terus tanpa habis baterainya? Betul nggak? Mau nggak punya kekuatan seperti itu? Mau? Seperti domba datang kepada Tuhan, masuk ke dalam tempat yang sudah disediakan namanya padang rumput itu. Ya. Nah,
Bagaimana supaya itu bisa terjadi, teman-teman? Kita coba buka di dalam Mazmur 100 ayat 4 sampai yang ke-6. Sebenarnya ayat-ayat yang tadi oleh Bernie, ya lagu-lagu yang dibawain oleh Ivy, kita udah tahu sebenarnya di mana sih letaknya untuk kita bisa maintain, menjaga dan mendapatkan terus kekuatan baru. Tapi coba kita lihat Mazmur 100 ayat 4 sampai yang ke-6. Victor boleh bantu? Ya, ayat yang keempat, betul. Dikatakan gini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang keenam, nggak ada ya? Oh, yang di bahasa Inggris ada nih. Kalau bahasa Inggris tulisannya begini, enter his gate with thanksgiving and his court with praise. Give thanks to him and praise him name, for the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues to all generation. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa maintain kekuatan kita yang udah Tuhan kasih dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan terus kekuatan Tuhan? Satu-satunya cara, teman-teman. Dan gak bisa enggak menurut Kondi. Kondi sudah lihat dan bayangkan. Lakukan bagaimana Kondi bisa dapat kekuatan itu. Di saat lemah kita bisa dapat kekuatan itu. Caranya adalah masuklah ke pintu itu. Lewat Tuhan Yesus yang menjadi pintu. Masuknya lewat apa? Mazmur 100 kata, masuklah dengan pujian, ucapan syukur. Nah, catatannya begini, teman-teman. Bukan berarti kita tuh mesti nyanyi, bukan. Bahasa Inggrisnya dengan jelas katakan apa? Enter his gate with thanksgiving. Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Kalau engkau mau dapat kekuatan baru, teman-teman, kuncinya adalah bersyukurlah. Kenapa sih kita menyembah, teman-teman? Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena menyembah itu bersyukur. Coba lagunya Ivy tadi. Hampir semua lagunya, tiga-tiganya. Ku bersyukur Bapa. Betul gak? Menyembah itu apa sih? Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mungkin kondisi kita gak baik loh. Mungkin kondisi kita susah loh. Mungkin kondisi kita terjepit loh. Tapi kita bilang apa? Ku bersyukur Bapa. Menyembah itu ucapan syukur. Dan di Alkitab nih, kalau kita lihat nih, kata menyembah, itu artinya bersyukur. Katanya tunduk kepada Allah, itu artinya bersyukur. Kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, itu bersyukur. Kalau kita mengakuinya, kita itu bersyukur. Dan harus lakukan ini untuk mendapatkan kekuatan dengan ucapan syukur. Untuk kita dapat kekuatan, bersyukur teman-teman. Dan bersyukur ini nggak mesti cuman, tim PW nih yang jago nyanyi, enggak. Seperti Kondi yang nyanyinya fales pun bisa bersyukur. Dan dimanapun kita berada, kita bisa bersyukur. Di jepit-jepitan dengan di Transjakarta, kita bersyukur. Di dalam lagi motor pakai helm, kita bisa bersyukur. Di mobil sendirian, kita bisa bersyukur. Di kamar mandi, kita lagi boker, kita bisa bersyukur. Dimanapun. Nggak perlu musik. Kalau kita menyembah, kalau nggak ada musik yang enak, itu berarti kita menyembah berhala loh. Dan kita lagi disedot. Wah, dunia pas nyembah enak. Tapi kalau nggak ada musik, langsung kesedot. Diambil sama iblis, dicuri. Itu iblis seneng banget itu. Kalau nggak di gereja nggak enak nih. Dapat di gereja. Sampai pulang, emosi lagi, marah lagi sama mama. Kenapa? Karena kita jadi power bank iblis. Bersyukur teman-teman, ayo bersyukur. Kau mengucap syukur kepada Tuhan buat hidup yang Tuhan sudah berikan. Buat kasihnya buat kita. Itu kita sedang terkoneksi kembali loh. Dengan Bapa. Dan dia akan memberikan kekuatannya kepada kita. Bersyukur. Nah itulah letak kekuatan kita. Kalau enggak teman-teman kita akan terus kering. Jangan nunggu nanti tiap Sabtu ke gereja. Yes ini perlu teman, perlu. Tapi di mana engkau sehat tiap hari dalam kesendirian, ayo bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang mengisi energinya itu kepada kamu. Mengisikan kekuatannya kepada kamu. Sering-seringlah bersyukur.
Naikkan ucapan syukurmu. Naikkan ucapan kepercayaanmu kepada dia. Karena itu membuat kita dapat kekuatan baru, teman-teman. Mungkin keadaan sekali lagi gak mengenakan. Situasi gak mengenakan loh. Tapi waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa melihat dengan kacamata yang berbeda. Seperti Tuhan melihat, tenang, aku ada untukmu. Kita gak jadi emosi lagi. Ya, kalau kita punya kekuatan ini teman-teman, mau kita dimarahin, kita tetap bisa tersenyum. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Kalau kita mungkin lagi kejepit, kita masih bisa tersenyum. Karena Tuhan pasti berikan jalan keluar. Itu kekuatan kita. Be strong to serve. Dengan apa? Ayo banyak bersyukur. Nggak usah menyembah dengan, mesti pakai gitar. Nggak usah. Ngomong aja, Tuhan, saya bersyukur untuk hari ini. Saya berterima kasih buat hari ini. Saya bersyukur untuk pekerjaan saya bersyukur untuk orang tua saya bersyukur untuk pendidikan saya bersyukur untuk apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Bersyukur teman-teman. Dan hidup kita pasti akan dipimpin oleh Tuhan. Nah karena itu ayo, sering-sering terkoneksi dengan Tuhan dengan begitu. Banyak-banyak bersyukur, bukannya menyembah loh. Saya bukan anti penyembahan, bukan. Cuma jangan artikan begini, kalau kita nggak menyembah seperti kayak di gereja, kita nggak merasakan hadirat Tuhan, itu salah. Tapi dimanapun kita bisa bersyukur. Dan buktikan perkataan saya, perkataan Ko Handri. Di saat engkau bersyukur setiap hari teman-teman. Lihat perbedaan karaktermu. Lihat, pasti beda. Orang mungkin akan bilang gini, tuh men lu kok beda hari ini? Hah? Habis dimarahin dosen, habis dimarahin bos, masih bisa senyum-senyum, cengah-cengir aja lu. Terus kita bingung. Iya ya, kenapa ya? Mungkin aku saking ya karena engkau bersyukur, kau terkoneksi dengan Tuhan. Kau punya kekuatan baru. Nah sekarang pertanyaan juga nih teman-teman. Bagaimana kita terus bisa maintain kalau kita udah tahu terkoneksi? Isi ulang terus seperti HP. Isi ulang terus. Jangan masa kuat, jangan. Isi ulang terus, datang koneksi terus. Menyembah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Apapun kita bisa syukurin teman-teman. Bahkan termasuk di masa-masa engkau terjepit, jatuh, engkau bisa bersyukur. Betul gak? Syukur. Mungkin kata ini kok gak enak. Kok bisa begini Tuhan? Kok begitu? Coba bersyukur ya Tuhan. Untung saya masih begini. Puji Tuhan ya Tuhan, saya masih selamat. Puji Tuhan ya Tuhan, saya gak begini. Masih ada selamatnya loh teman-teman. Nah itu kita ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang kedua teman-teman, selain untuk kita mengisi ulang terus-menerus, yang kedua yuk multiplikasikan energi ini. Harus dimultiplikasikan. Jangan cuma kita udah diisi ulang, kita nggak multiplikasikan. Bagaimana cara multiplikasikan? Ayo, rajinlah beribadah. Ini kita ngumpul bersama nih, kita sedang memultiplikasikan. Saling menguatkan, saling mengisi. Ya, di saat kita bersekutu, di saat kita berbagi, di saat kita bersharing, saat kita saling menghormati, itu kita saling memultiplikasikan kekuatan yang daripada Tuhan. Kalian pernah ngerasakan kemarin retret pulang gimana? Masa berkobar-kobar nggak? Waktu kalian bikin retret, wah habis loncat-loncat aja, terus pulang, jalannya udah setengah ngambang. Mama mau ngomong apa bodo amat, senyum aja, haleluya mama. Ya. Saya pernah ngalamin itu. Ikut retret 1 bulan teman-teman, di Malang. Itu pulang udah kayak malaikat saya. Mau masalah apa kayak, mau guru ngomel kayak gimana kayak tuh, saya tetap tenang. Saya pikir ini kenapa ya, apa kelamaan saya di Malang ya? Enggak, rupanya saya lagi full charge banget. Dan itu saya multiplikasikan dengan banyak orang. Makanya rajin-rajin lah. Ya, dan itu ingatkan, saling mengingatkan. Jangan menghakimi, ingat. Kalau saling menghakimi, wah iblis sudah siap-siap disedot lagi. Set, kering kamu. Tapi kita di sini saling nguatin. Ayo, kamu bisa. Ayo, kamu mampu bangkit. Ayo, jangan patah semangat. Bangkit lagi. Ya. Jangan lihat apa yang di depan matamu, tapi lihat dengan iman. Nah, itu kekuatan. Memultiplikasikan. Selain isi ulang, yang kedua multiplikasi, yang ketiga distribusikan kekuatan kita. Dengan apa? Saling mendoakan satu dengan yang lain. Waktu kita berdoa tuh kita sedang transfer energi loh. Kita jadi power bank buat orang lain. Kita doain dia. Jika ada masalah, yuk kita doain. Ini sedang distribusikan. Ayo, makanya cari komunitas komsel. Cari
ketua sel yang engkau percayai. Engkau bisa sharing, kemudian dikuatkan, didoakan, pasti bangkit lagi. Kita punya kekuatan baru. Kita akan menghadapi dengan semangat. Ya, makanya firman Tuhan kata-kata, berdua lebih baik daripada sendiri. Di saat ada yang jatuh, ada satu orang yang akan menopang, menguatkan. Itulah, menguatkan kita. Nah teman-teman, hari ini ayo. Be strong to serve. Punya kekuatan ini. Dengan apa? Banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Kalau enggak teman-teman, kita akan kering habis. Ya. Jadi, kalau iblis katakan tadi, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, dia bukan mencuri buah-buah kita. Bukan. Jadi kalau bilang ada orang sabar, ada orang penuh kasih, ada orang bisa memaafkan. Bukan karena buah itu. Tapi karena dia penuh, full energy, full charge. Punya kekuatan Tuhan penuh, maka dia bisa lakukan itu. Ya. Ibarat apa? Rasanya nih, kalian bayangin seperti kalian tuh ketiban rezeki besar. Yang tadi kawan dibilang. Pasti beda deh. Ya, atau mungkin, ya kalau mungkin belum pernah rezeki nih, kalian habis tembak cewek, terus diterima. Yes, sudah. Mau mama ngomong apa, kayak penting gue punya gebetan baru sekarang. Kan begitu, betul gak? Rasanya tuh beda, beneran. Seperti itu loh. Rasanya, tapi itu cuma sesaat. Tapi kalau Tuhan, everlasting. Nggak kegubris kalian dengan apapun. Ya, tenang aja. Mau diapain tetap tersenyum, tetap sabar, tetap mengasihi, tetap mau melayani. Seakan-akan hidup tanpa masalah. Kenapa? Karena engkau terkoneksi dengan Tuhan. Ini yang membuat kita punya kekuatan. Banyak bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, ini kekuatan kita. Gitu. Hari ini saya berharap teman-teman belajar sesuatu yang baru. Belajar nggak sesuatu yang baru? Ya, ingat, yang mencuri itu kadang sekali iblis. Dan kita kadang suka jadi alatnya. Dengan menghakimi saudara kita nih. Kita jadi alatnya iblis. Dapat energi juga kagak kita. Yang dapat iblis. Kita kering juga ngakimin dia, marah-marahin dia. Yang dapat iblis, kita nggak dapat apa-apa. Kan lebih baik kita bagi kekuatan. Di saat dia kuat, kita juga ikut kuat. Kita kuat, dia juga ikut kuat. Jangan menghakimi. Kuatin, doakan, saling mendoakan, ajak bersyukur, ajak menyembah Tuhan. Ajak percaya, ajak berharap. Itu kekuatan dari Tuhan. Gitu. Ya, siapapun, kamu dideketin siapapun nih teman-teman. Kita nggak tahu solusinya. Misalnya, contoh yang udah menikah siapa nih? Kaiden. Datang ke Daniel. Dan gue pusing nih masalah bini gue. Dan dia bilang, gue belum menikah. Dan gak usah pusing. Coba kita, yuk kita banyak berdoa. Yuk kita bersyukur. Udah. Gak perlu dikasih omongan apa-apa. Dapat jawaban sendiri. Oh iya, Tuhan udah ngomong. Gitu teman-teman. Itu kekuatan dari Tuhan. Nah hari ini ayo banyak-banyak bersyukur. Ya. Saya rindu nih, anak muda di sini. Sing ya. Ayo banyak bersyukur. Lihat deh, kalau engkau banyak bersyukur. Setiap hari loh. Jangan cuma seminggu sekali di gereja nih, jangan. Setiap hari. Bangun tidur kau bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hidup yang Tuhan berikan untuk kesempatan baru ini. Biarlah hari ini lebih baik Tuhan dari yang kemarin. Biar hari ini Tuhan saya jauh lebih baik dari kemarin. Saya gak mau ngebandingin diri saya dengan orang lain Tuhan. Tapi saya membandingkan diri saya dengan diri saya yang kemarin. Kalau kemarin saya masih pelit, hari ini saya belajar untuk tidak pelit Tuhan. Kalau kemarin saya jahat, hari ini saya mau belajar baik kepada orang yang saya jahatin itu Tuhan. Berikan saya kekuatan itu Tuhan. Saya bersyukur Tuhan kepadamu. Ya bersyukur. Dan lihat hidupmu pasti akan berubah. Beda. Engkau mau difitnah, engkau mau ditusuk dari belakang, mau dijahatin, engkau tetap bilang, ku bersyukur Bapa. Gak usah pusing. Kau punya kekuatan lagi. Kekuatan. Dan ingat saya, Tuhanlah yang akan membukakan jalan. Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Kita gak usah balas. Gak usah balas. Itulah kekuatan kita orang percaya. Nah, mungkin tadi teman-teman bilang gini, kalau nanti Tuhan bilang katanya Tuhan seperti matahari. Yang akan membagikan kasihnya kepada semua orang, baik yang percaya maupun gak percaya. Pertanyaannya kalau gitu ngapain kita percaya Yesus? Ngapain? Apa bedanya? Nah ini dia yang kalian mesti pahami. Kenapa sih kita percaya kepada Yesus? Karena dia sumbernya hidup kita. Dia kekuatan kita.
Kenapa Yesus begitu mengasihi? Karena memang dia adalah kasih, dia akan membagikan. Terus bedanya di mana kan? Bedanya begini, kita punya akses langsung teman-teman kepada Sang Pencipta kita. Kalau mereka, pemikiran mereka tentang Tuhan udah keliru, salah. Yang dipikirin apa? Caloknya. Belum tentu caloknya ngasih, malah caloknya yang mencuri. Pernah bikin SIM pakai calo teman-teman? Pernah, saya juga pernah. Pernah ketipu nggak sama calo? Belum mungkin. Ya, atau mungkin investasi, bisnis, broker, udah invest, duitnya hilang. Nggak langsung ke ownernya. Pernah? Kadang begitu tuh. Atau mau nembak cewek lewat temen, temen yang dapat gue kita kagak. Pernah nggak gitu? Nah, itu apes banget emang. Jangan lewat calo. Kita langsung ke sumbernya. Langsung. Kita punya akses itu. Itu bedanya. Ibaratnya nih, gambarannya. Kalau kita lagi pergi ke satu tempat permainan, anggaplah mau Dufan mau Trans Studio, kita punya tiket pas. Langsung masuk, nggak perlu nunggu lama. Nah, beda itu. Itu bedanya kita dengan orang lain. Kalau kita percaya Yesus, sumber kita langsung teman-teman. Langsung, gak perlu perantara. Maka Yesus bilang apa? Datang kepadaku gak perlu siapa-siapa. Datang aja ngomong, Tuhan, ini aku anakmu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung dengar, iya ada apa? Mintalah, maka akan berikan katanya. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu Tuhan kita, akses langsung. Nah, itu bedanya. Yuk, jangan pernah tinggalkan imanmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhanmu. Dan jangan pernah tukar Tuhanmu dengan apapun juga. Jangan. Yang rugi diri kita sendiri. Kadang kau akan mendapatkan kekuatan. Kalau pikir kau punya calo yang lebih hebat. Wah kok ini calo nomor 1, kok KW1. Dia punya akses langsung. Lebih dekat. Silakan. Kalau saya bisa langsung kok ngapain saya pakai calo. Saya kenal kok langsung. Nah, ayo banyak-banyak bersyukur. Oke, mari saya undang.